Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan Bu Ayu di podcastnya SMA IT Nur Hidayah, Parent Talk. Kali ini kita bertemu dengan narasumber yang luar biasa. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua yang ada di rumah? Semoga semua sehat ya. Hari ini saya menghadirkan narasumber yang spesial. Sudah saya tes 1 tahun. Dan hari ini berkesempatan, iya, karena beliau sibuk sekali. Hari ini berkesempatan untuk membahas tema-tema yang sangat menarik. Langsung saja kita kenalin nanti temanya apa. Kita saksikan ya obrolan kita. Di sini sudah ada salah satu anggota komite juga, Ibu Dr. Sri Susanti Cahyadini, MPD. Saya manggilnya Bunda Santi aja ya. Iya, Bunda Ayu. Bunda Santi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Iya, baik. Ketemu lagi, alhamdulillah. Kita biasanya bertemunya di udara. Kali ini baru jumpa darat. Alhamdulillah, senang ya akhirnya ketemuan lagi. Nah, di depan saya ini adalah seorang dokter yang ahli di psikologi pendidikan, psikologi pendidikan ya, untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Meskipun temanya kita nggak akan ngobrolin itu secara mendalam ya. Iya, betul. Dan kita akan membahas tentang disleksia, Bun. Iya. Bun, ini saya mau tanya beberapa hal nih, Bun ya. Untuk masyarakat awam seperti saya gitu ya, yang namanya disleksia kan paling cuma bolak-balik huruf kayak gitu kan ya. Tapi sebenarnya secara keilmuan apa sih disleksia itu, Bun? Kemudian nanti saya juga tolong dijelasin ya, Bun ya. Anak-anak kita yang mungkin masih kecil, bagaimana kita tahu identifikasi anak-anak disleksia itu seperti apa. Kemudian, Bun, nah kita kan sebagai orang tua murid SMA IT Nur Hidayah nih, Bun. Anak-anak kita udah gede, Bun. Nah, kalau anak-anak kita sudah remaja nih, mau kuliah, mau masuk mereka jenjang karir, mau kerja kayak gitu. Kalau gitu ya? Misalnya kebetulan ini beberapa orang tua di sini ya yang punya anak disleksia kayak gitu, apa ya, Bun, yang harus dilakukan? Terus apakah disleksia itu menghambat banget untuk studi mereka, karir mereka? Nah, hari ini pokoknya kita ngulik itu. Ngulik ya. Kebetulan bulan Oktober tuh bulan pedulian disleksia, Bunda Ayu. Iya, tadi beberapa jam saya baru tahu bahwa Oktober itu bulan kepedulian disleksia. Itu dunia atau nasional? Iya, dunia. Oh, dunia. Iya, Dyslexia Awareness Month. Oh, begitu. Baik, Bun. Kita bahas satu persatu ya, Bun. Siap. Ya. Monggo, Bunda Santi, waktu dan tempat saya kasih sepenuhnya. Ya, baik. Terima kasih, Bunda Ayu. Apa kabar, Ayah, Bunda semuanya ya. Orang tua wali murid di SMA IT Nur Hidayah, atau nggak ke SMA IT aja ya ini? Atau, iya, nanti akan didengar ke semua wali murid kan ya. Alhamdulillah ya. Di Yayasan Nur Hidayah kan ada TK, SD, SMP dan SMA ya. Iya, biasanya linknya itu sudah tersebar, Bun. Link YouTube-nya sudah tersebar di mana-mana ini. Mudah-mudahan ini jadi awareness kepedulian untuk kita semua ya. Saya juga wali murid Nur Hidayah, ada 2 putra saya di sini ya. Semuanya sudah lulus nih kebetulan. Ya, jadi biasa. Mantan ya, mantan yang tetap cinta ini. Militan nih berarti. Ini mantan garis keras berarti. Baik ya. Jadi seperti tadi sebut Bunda Ayu ya, bahwa apa sih ya disleksia? Apakah hanya orang yang nulisnya kebalik-balik gitu ya? Andaikan seperti itu, alangkah mudahnya ya. Tapi ternyata disleksia itu sangat kompleks ya. Jadi tidak sederhana itu, betul. Sehingga kan kepeduliannya sampai ada bulan peduli disleksia, sampai ada campaign mengenalkan disleksia, karena tidak sederhana bahwa orang Indonesia bolak-balik bahwa itu disleksia gitu ya. Itu juga belum tentu gitu ya. Belum tentu Indonesia bolak-balik itu juga disleksia, atau bahkan kebalikannya. Disleksia memang salah satu cirinya, tapi tidak selalu yang nulisnya harus terbolak-balik seperti itu ya orientasinya ya. Jadi sebetulnya kalau mudahnya itu kita mengenali disleksia itu dari kesulitan belajar, Bun. Jadi ada kesulitan belajar umum dan ada kesulitan belajar spesifik gitu ya. Apa bedanya ini ya? Jadi kalau kesulitan belajar umum itu akan
ditemui pada anak-anak yang memang IQ-nya di bawah rata-rata. Berarti hubungannya sama IQ. Iya, hubungannya sama IQ. Jadi kalau di bawah rata-rata memang pada umumnya akan kesulitan di area baca, tulis, hitung. Oh, berarti yang lamban belajar ya? Betul, itu ada di situ. Jadi makanya disebut umum karena memang ada modalitas belajar yang ada di bawah rata-rata itu IQ-nya ya. Nah, sedangkan satunya adalah kesulitan belajar khusus atau kesulitan belajar spesifik. Kenapa disebut khusus? Karena anak-anak ini punya IQ atau modalitas belajar minimal rata-rata sampai di atasnya, Bun. Malahan? Iya, malahan. Yang kita kira, makanya ini harus aware, terutama guru dan orang tua ya, karena performa belajarnya itu sangat buruk anak-anak ini ya. Padahal kalau di tes IQ rata-rata di atas rata-rata bahkan superior sampai gifted itu bisa disleksia. Oh, pantesan. Makanya betul. Kalau di berita-berita itu justru orang-orang hebat, orang-orang cerdas, pinter di Indonesia bahkan dunia itu disleksia. Kadang-kadang frustasi nggak jelas atau prestasi belajarnya buruk gitu ya, banyak kesalahan. Betul, betul. Makanya disebut dengan kesulitan belajar khusus. Karena yang ini umum karena modalitas belajarnya memang di bawah rata-rata. Kalau ini khusus karena sebetulnya IQ-nya mulai dari rata-rata sampai di atasnya, jadi di atas rata-rata dan seterusnya. Nah ini ya, kalau kita tidak, makanya harus bagaimana, harus segera didiagnosis. Karena kalau hanya dilihat dari performance sekolah, kebanyakan kita akan salah diduga anak ini malas, lambat belajar, nggak mau usaha begitu ya, karena tulisan jelek, hasil belajar jelek juga gitu ya, nggak bagus. Ke biro psikologi gitu ya, oleh profesional. Assessment gitu. Betul, assessment pertama yang dilakukan adalah tes IQ, kemudian ada alat tes lanjutan untuk memperkuat ya diagnosis apakah disleksia atau bukan gitu ya, karena tidak sesederhana itu ternyata. Kalau kalau anak ini sudah remaja gitu, biasanya kesulitannya di apa, Bun? Kalau misalnya usia SMA mungkin ya, itu biasanya kesulitannya di apa, Bun? Iya, nah secara umum ya profil disleksia itu kan beda-beda karena jangan lupa bahwa disleksia ini tidak berdiri sendiri. Disleksia itu kadangkala atau seringkali berpenyerta atau berkomorbid ya, bisa berkomorbid dengan ADHD, Bun. Nah, gangguan betul. Nah, bisa itu ya. Jadi ada sering juga dengan oppositional deviant disorder atau ODD, kemudian conduct disorder. Apa itu, Bun? Conduct disorder tuh kalau kita bilangnya tuh acting without thinking gitu ya, kayak anak nggak mikir, aku kayaknya enak deh kalau pulang sekolah lompat pagar, ya udah lompat aja gitu. Kayak nggak mikir dampaknya, nggak mikir. Berarti ada perilaku yang menyertai. Betul, ada perilaku yang menyertai, makanya ini menjadi kompleks gitu ya. Dan kesulitan belajar khusus ini atau disleksia itu juga ada diikuti juga oleh disgrafia kadangkala. Apa itu, Bun? Disgrafia itu kesulitan ketika menulis ya, tulisannya tuh sama sekali tidak bisa terbaca gitu. Kita lihatnya kayak sandi rumput ya, mungkin seperti ini ya, nggak kebaca mana N, mana M, mana O. Terus kemudian ada juga diskalkuli, kemampuan berhitung ya, kemampuan berhitungnya juga sangat tertinggal. Tapi kalau kita lihat IQ-nya kayaknya aman kok, dia bisa begini gitu ya. Nah, ada kondisi itu. Jadi memang disebut di area perkembangan tertentu di dalam kehidupannya mengalami kesulitan yang spesifik di bidang akademik tadi dan juga ada di fungsi eksekutif, Bun. Jadi kadang-kala lupa, working memory, kemudian sangat tidak terorganize. Dia tuh anak-anak ini tampilannya tuh anak-anak the power of kepepet gitu, Bun. Jadi baru gedebrak-gedebruk udah menjelang harinya. Jadi misalnya kalau ada tugas untuk hari Rabu, sekarang kan Senin, aduh Rabu tuh kayaknya masih 2 bulan lagi, Rabu tuh kayak masih lama banget gitu ya. Nanti, padahal working memory jelek, dia juga lupa. Bisa aja kemudian di sekolah jadi tidak mengerjakan kan, karena aduh lupa gitu kan. Akhirnya mungkin dihukum atau kemudian dia tidak bisa ikut pelajaran selanjutnya karena harus mengerjakan tugas sebelumnya ya, atau bahkan ngerjakan tapi seadanya, jadi kan hasilnya tidak maksimal. Pada anak ini pandai. Nah, jadi terlihat sangat tertinggal sekali di area-area itu. Nah, untuk remaja dan anak-anak di usia sekolah ini rentan bully, Bun. Jadi begitu juga ya? Betul. Bayangkan misalnya di sekolah tulisannya nggak kebaca ya, bisa diketawain teman-temannya atau gurunya bingung ini apa ya. Terus ada matematika yang mungkin untuk sebagian anak itu gampang, untuk dia sulit sekali gitu ya. Nulis hitungan ditulisnya terbalik dan lain-lain.
kemudian menghitung juga sangat effort ya, nulis juga nggak bisa. Ini rentan bully, rentan menurunkan kepercayaan diri pada anak. Jadi kalau di usia remaja ini berat gitu, PR-nya tuh berat sekali. Ya? Betul, karena itu kondisinya seperti tadi itu. Berarti kemudian untuk kita sebagai orang tua dan juga mungkin guru di sekolah, betul. Gitu ya, bantuan apa gitu yang bisa diberikan gitu ya untuk support anak ini, karena dia kan sebenarnya secara IQ potensinya besar nih. Betul. Untuk istilahnya mengoptimasi, mengoptimalkan gitu ya, mengoptimalkan anak ini sehingga dia bisa mendapatkan the bestnya dia. Betul. Itu gimana, Bun? Iya, jadi pertama kalau di sekolah mungkin Bapak Ibu guru harus membuat program pembelajaran khusus ya, PPI, program pembelajaran individual. Jadi anak-anak ini kan ada kesulitan mungkin ketika menuliskan jawaban, apalagi yang udah misalnya nulis konsentrasi, gravitasi itu udah susah banget itu, Bun. Ini mana dulu? Nah, mungkin ada waktu tambahan agar mereka dibolehkan untuk menjawab lisan terlebih dahulu, baru menulis. Meskipun itu bukan sekolah inklusi, Bun. Iya, mau nggak mau sesudah ada itu harus dibuat seperti itu ya. Karena kalau nggak anak ini ya tadi ya akan tertinggal, tidak pede. Kemudian banyak lagi hal-hal yang katakanlah hal-hal negatif yang akan diingat oleh orang gitu ya. Karena wah ini ngeyelan, ini bandel, nggak pernah ngerjain PR, padahal lupa. Berarti tidak cukup hanya kayak support guru BK aja, nggak cukup? Nggak cukup, karena proses pembelajarannya kan ya, Bun. Betul, di proses jalan. Jadi pada kasus disleksia, guru harus punya strategi yang tepat gitu ya untuk mengejar ketertinggalan pada topik-topik yang spesifik gitu, harus ada strateginya. Itu yang pertama. Nah itu memang harus. Jadi ketika hasil belajar jelek, tapi anak ini kalau diajak diskusi kok seru, kok bisa menjawab dan lain-lain ya, ini harus kita perhatikan ya. Jadi jangan sampai anak-anak disleksia ini mengikuti kondisi lingkungan tanpa dia tahu bantuan bahwa dia tuh butuh bantuan gitu, Bun. Jadi akhirnya kan seperti tadi ya, kepercayaan diri turun dan lain-lain. Nah, yang berikutnya lagi kita harus juga mencari gitu ya kegiatan-kegiatan yang mengarah pada minat bakatnya. Jadi ini salah satunya juga untuk meningkatkan kepercayaan diri ya. Biasanya misalnya di akademik kok dia masih effort banget ya, tapi ternyata dia bisa paskibra atau bisa main band atau bisa kegiatan yang lain gitu. Sebelum dia dapat dukungan dari luar, dirinya sendiri dia juga betul, dengan bantuan dari sekolah dan orang tua ya. Jadi temukan minat bakatnya untuk meningkatkan kepercayaan diri itu. Nah, di situ kemudian jangan sampai status atau label ya. Ini PR-nya ketinggalan melulu. Ini kalau ulangan jelek nggak pernah belajar karena lupa hari ini ada ulangan dan lain-lain ya. Itu kan semakin banyak labeling negatif ya. Nah, makanya tadi ada program pembelajaran khusus atau pembelajaran individual ya, dengan menambah waktu, menyendirikan pada saat dia ulangan kan, itu strategi juga untuk membantu dia ya. Kemudian juga ada cara-cara ya, misalnya tadi boleh lisan terlebih dahulu baru ditulis ya. Dan juga ini minat bakat gitu ya. Jadi kita harus intervensi. Saya pikir Nur Hidayah kayaknya bisa ya kalau kayak gitu-gitu ya. Kayaknya untuk dipisah dulu deh ulangannya, atau kemudian tadi minat bakat ekskul juga banyak ya di sini ya. Nah, itu harus kita cari. Jadi jangan sampai ketertinggalannya di akademik jadi dinormalisasi bahwa dia juga bakal nggak bisa di ekskul, dia nggak bakal bisa ini. Nah, itu jangan gitu ya. Oke, dia di sini effort banget di ketertinggalan di akademik, tapi di bidang-bidang yang lain, di non akademik, di bakat minat itu harus kita munculkan justru karena untuk menambah kepercayaan dirinya dari apapun yang ada di sekolah. Artinya kita sebagai orang tua misalnya, Bun, punya anak yang disleksia kayak gitu. Nggak perlu merasa khawatir kan, Bun ya, sudah seperti itu ya, Bun, akhirnya. Betul. Artinya dia bisa berkembang, betul, bisa istilahnya melewati titik kritis. Ini yang saya tanyain, Bun. Ini namanya gangguan atau kelainan ya, Bun? Ini tuh sampai dia akan berkembang sampai dia dewasa, atau sebenarnya dia bisa istilahnya sembuh atau selesai misalnya di usia misalnya 10 tahun atau 15 tahun, itu gimana sih, Bun? Itu bisa nggak? Betul. Nah, jadi yang kabarnya ada dua ya, Bun, kabar baiknya. Pertama itu disleksi akan disandang seumur hidup. Jadi dia tidak sembuh karena dia bukan penyakit.
Oh, nah, begitu. ya, tapi intervensi yang baik atau deteksi sejak dini ya dengan baik itu akan memungkinkan dia berinteraksi dengan baik juga, tapi nggak sembuh, bukan sembuh karena bukan penyakit. Jadi anak-anak ini akan dikembangkan, mereka punya strategi atau punya coping untuk menyelesaikan masalah ini, itu harus dibiasakan. Jadi misalnya kalau merasa cemas gitu, aduh aku kok lupa melulu ya, oh ya coba tulis di sticky note misalnya jadwal, misalnya bilang ke ibunya, Bu aku ingetin ya Bu besok hari Selasa aku ada PR, mungkin awal-awal masih harus dibantu gitu, tapi lama-lama dia akan nulis di sticky note lah yang warna-warni biar aku mudah ingat. Jadi kita harus mendorong mereka untuk punya coping, punya strategi untuk menyelesaikan kerutan-kerutan dalam hidupnya yang menurut orang lain itu kesulitan yang receh banget gitu ya, tapi untuk anak disleksia ini susah ini ya, gimana aku udah lupa gitu kemudian juga membuat tulisan ya, mana yang kemudian akan dikerjakan dalam waktu dekat, mana yang ini, itu kita ajarkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu untuk mengatasi, karena kalau ini bisa juga muncul kecemasan, kemudian muncul mogok sekolah, berbohong ya, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang nyontek dan lain-lain. Nah itu yang jangan sampai malah itu yang muncul gitu ya. Jadi justru strategi atau coping inilah yang kita arahkan dia punya gitu. Makanya tadi kabar baiknya satu seumur hidup ya, kabar baik kedua. Jangan khawatir, ada ini kabar baiknya. Saya tadi soalnya sudah khawatir Bu karena itu seumur hidup ya. Karena bukan penyakit, jadi nggak sembuh ya, jadi masih ada gitu ya. Kemudian untuk keluarga yang ada resiko disleksia, maka kemungkinan resikonya juga semakin tinggi itu gitu. Genetis bukan toh Bun? Iya tadi semakin tinggi kalau ada satu keluarga, kemudian resikonya diabetes aja ya. resikonya semakin tinggi ya. Silakan bertanya pada anak-anak saya. Jadi bagaimana rootnya. Nah itu seperti itu. Ini saya tadi menarik perhatian saya Bun, ini Bu Dokter ini punya banyak riset dan paper tentang disleksia. Ceritain dong Bun, hasil-hasil penelitiannya Bu Dokter nih tentang disleksia kayak apa Bun? Iya. Yang siapa tahu berguna buat Bapak Ibu di rumah. Iya. Jadi anak-anak disleksia ini performanya itu kalau guru tidak tahu kalau ini ketidakmampuan di bidang akademik ini karena disleksia, itu kasihan sekali gitu ya. Dia bisa tidak naik kelas, dikeluarkan dari sekolah, mogok, dan jadi perilaku-perilaku negatifnya yang akan muncul gitu ya. Jadi mungkin di banyak riset kita juga buat bulan kepedulian, di bulan kepedulian ini juga merangkul guru-guru gitu ya. Jadi kalau ada anak yang akademiknya buruk, jangan dicap dulu dia di sini nih IQ-nya paling di bawah rata-rata atau ada bermasalah di modalitas belajar gitu. Karena tadi disleksia itu untuk anak-anak yang IQ-nya bahkan rata-rata sampai di atasnya gitu ya. Nah ini yang kita pastikan dulu sehingga guru bisa buat strategi belajar. Nah strategi belajar ini yang sangat penting karena kalau hanya di mainstream kan dia nggak bisa gitu ya. Nah yang kedua yaitu yang penting bakat minat itu Bun. Bakat minat itu harus, jadi jangan sampai di sini dia tidak ada prestasi lah gitu katakanlah ya. Jadi nggak diajak juga panan, nggak usah lah dia Pak ikut panan, ikut band nggak usah lah, jangan. Nah itu justru kita kesanakan gitu ya ke kegiatan-kegiatan lain yang seperti itu. Bun, biar lebih menarik Bun, cerita pengalaman ya. Ini biar orang tua di sana kita semua ya punya gambaran gitu bahwa ini bisa kok dilewati, ini tetap anak-anak bisa optimal kok. Gimana Bun, cerita Bun, pengalaman Bun. Betul ya. Karena kebetulan saya juga disleksia dewasa ya Bun. Jadi begitu effort adalah saya sering tertukar ya, kiri kanan itu sering tertukar sampai sekarang sampai tadi. Kalau Bu Santi sangat susah aware bahwa aku itu di usia berapa Bun? Ketika merasa kok aku nggak bisa ini ya gitu. Betul. Di usia SD atau TK kan mungkin kita nggak belum gitu ya. Itu di usia berapa Bun? Sebetulnya sih udah dari kecil tuh ada tersadarnya ya sudah dewasa ini ya. Jadi saya baru ingat dulu tuh kalau SD kan saya lumayan tinggi tuh kalau perempuan selalu jadi. Iya tadi saya begini sama Bu Santi. Iya. Padahal kalau di rumah paling pendek ya. Nanti ternyata tinggi sekali. Nah jadi suka pemimpin baris gerak jalan kalau 17 Agustus Bun. Nah tuh saya selalu memilih satu teman saya yang ada di sini untuk ngasih tahu itu belok kanan atau belok kiri. Saya tuh nggak tahu. Jadi teman saya, teman saya bisa gini.
kanan San, baru saya belok kanan gitu. Nanti belok mana lagi ya, saya udah nyenggol teman saya, nanti teman saya kiri, saya baru belok kiri. Wah ternyata saya dari dulu ya udah error gitu ya. Tapi kan dulu mungkin penelitian belum banyak ya Bun. Kalau bahan bacaan juga belum banyak, orang mengaitkannya disleksia hanya dengan nulis terbalik-balik itu ya, pada sangat effort sekali ya. Tanggal di bawah ditanya yang tukang ngafalin tanggal. Sekarang saya tanggal berapa? Tanggal waktu itu saya sangat kacau sekali. Kemampuan membaca waktu, membaca dan mengingat. Jadi misalnya saya hanya mempercayai, bahkan Google Calendar aja saya nggak mau pakai. Saya aja nggak percaya Google Calendar. Berarti kalau ada jadwal, karena gini Bun, ngingat kalender itu kan di ujung ya. Misalnya ada kalender yang ujungnya hari Sabtu, ada kalender yang ujungnya hari Minggu. Iya. Sedangkan saya mengingat posisi saja. Jadi misalnya tanggal 9 misalnya, 9 kalender sini misalnya Minggu. Padahal kalender saya yang ujung di saya nggak ingat tanggalnya, ingat ujungnya aja. Ternyata ujungnya tuh Sabtu, akhirnya bentrok lah acara saya iya. Oh iya, loh, kok dua-duanya di tanggal ini ya? Karena kalender yang ditunjuk adalah sama-sama ujung. Kalau nasional Senin, kalau kita kan Ahad hari pertama. Betul, gitu ya. Kan suka ada yang beda-beda ya Bun. Iya. Makanya saya udah nggak percaya kalender sih, nggak percaya. Saya hanya percaya tulisan saya sendiri. Tapi masalahnya saya naruh tulisan saya di mana aja juga lupa. Oh begitu. Saya nulis di mana ya? Perasaan udah tak tulis. Di hal-hal detail seperti itu ya Bun ya. Betul, dan itu sangat chaos ya. Artinya kalau orang dewasa kan mungkin maaf ya Bu Mei, aku lupa, maaf ya Ustaz saya lupa misalnya gitu. Tapi anak-anak itu rentan sekali. Berapa orang temennya, aduh sebel banget sama dia, mesti tugasnya salah tanggal misalnya gitu. Sebel banget harusnya presentasi, dia malah nggak bikin gitu. Nah jadi rentan bully, rentan dimusuhin untuk anak-anak. Makanya kita harus mengajarkan strategi atau coping yang bagus, yang positif. Jadi ingetin aku ya kalau besok presentasi misalnya, atau apa, dibikin grup lah. Nah makanya grup saya ada 2000 grup kali kalau buat nginget itu, habis itu bubar. Nah mungkin dia juga bisa gitu, karena kalau enggak ya dapatnya negatif terus Bun, kasihan sampai mungkin nggak mau sekolah, mogok sekolah dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kalau yang disleksia di depan saya ini sudah jadi Bu Dokter, kita berarti ini Bun, nanya nih Bun, berarti piranti alat bantu apa yang selama ini untuk manajemen jadwal atau dan sebagainya yang Bu Santi gunakan kayak apa? Iya, jadi memang sangat effort sekali ya di bab itu, karena disleksia itu kesulitannya kan tidak hanya di akademik ya, kesulitan perhatian, kemudian kesulitan mengingat sesuatu, kesulitan mengingat instruksi panjang, kesulitan mengorganize ya tadi ya, mesti the power of kepepet dan lain-lain ya, kesulitan pengelolaan waktu, kesulitan pengelolaan uang, bingung arah, preposisi dan lain-lainnya. Jadi sangat kompleks sekali. Jadi bukan hanya nulis kebolak-balik B sama DP sama iya. Jadi sangat kompleks ya. Nah, untuk disleksik dewasa kan udah belajar coping ya. Misalnya tadi punya strategi ya. Saya misalnya nulis di itu tadi nulis di sticky note, tapi masalahnya saya lupa sticky note-nya ada di mana gitu. Nulis di sini HP-nya ketinggalan. Jadi ruwet sekali ya. Jadi memang ada orang yang bantu ngingetin gitu kan ya. Ya ada support. Wah, penting banget. Bahkan suami itu sampai membelikan whiteboard gitu kan. Ayo ditulis di sini, ditulis di jadwalnya apa saja. Tetap aja ada di situ gantung, tapi saya lupa nulisnya gitu kan. Jadi pokoknya saya nulis di mana saya berada. Jadi ada satu kalender tuh di rumah yang nggak boleh kemana-mana. Itu yang saya pegang terus ya, ada. Ya udah satu ini aja. Karena kalau kalender kan juga beda-beda ujungnya ya. Ada yang ujungnya Ahad, ada yang ujungnya Sabtu. Sedangkan saya mengingat ujung, padahal saya nggak lihat harinya. Itu sering sekali tabrakan. Nah jadi anak-anak ini didorong untuk punya strategi seperti itu ya, karena kalau disleksik dewasa maaf ya, orang udah maklumi Allah, orang tua mungkin gitu ya. Tapi sebetulnya bukan hanya orang tua yang daya ingatnya turun ya, tapi sangat kompleks sekali gitu. Nah makanya anak-anak harus didorong karena rentan bully. Bayangkan anak ini misalnya lupa kalau hari ini dia harus presentasi, atau kemudian ada kerja kelompok ya, harus datang diskusi lupa. Waduh, pasti teman-temannya nggak suka, dia pasti akan dijauhkan ya. Makanya dia akan sekolah tuh jadi stres ya, stres nanti, tugas apa dimarahin, lupa, harusnya ulangan, wah jelek banget ya. Nah itu harus dibantu. Makanya tadi guru benar-benar harus mengenali anak ini bukan hanya masuk ke dalam golongan kesulitan belajar umum, siapa tahu dia masuknya di sini yang modalitas belajarnya cukup bahkan berlebih gitu ya, tapi prestasinya tidak terlihat ya, dan ini perlu dibantu. Sayang banget, makanya awareness ya, karena ada
10% dari kesusahan belajar itu adalah disleksia gitu ya. Nah, 10%? Ya 10%. Berarti kan kalau ada 10 aja udah ada 1 tuh ya. Kalau NH punya murid berapa? 300, udah ada sekian anak gitu yang dugaan. Kalau di screening mungkin ada gitu ya. Betul, artinya kalau kita bisa dapat data yang tepat kan bisa mengoptimalkan dia juga gitu. Ya, karena memang harus deteksi ya. Nah, deteksi dini memang lebih bagus, tapi deteksi pada saat ini juga tidak terlambat karena diajarkan nanti ya, dia akan diajarkan apa-apa saja tadi di kesusahan-kesusahan ini dengan cara ya, dengan strategi begitu. Terakhir Bun, maaf ya Bun ya, ini karena waktunya yang mepet. Terakhir tentang pemilihan studi lanjut, juga pemilihan karir Bun untuk anak-anak kita nih yang ada disleksia di situ. Mungkin Bunda punya saran khusus atau tips-tips bagi kita orang tua supaya kita juga mengarahkannya pas gitu ya. Jangan terlalu rendah untuk memasang target karena kadang kita kan merasa underestimate dengan anak kita gimana ya, padahal sebenarnya dia punya potensi yang tinggi bahkan di atas rata-rata temennya. Biar kita nggak salah kayak gitu, gimana Bun? Apa yang kita lakukan? Betul. Jadi yang pertama kita harus komprehensif ya, artinya kenali kekuatan anak ya, kenali kekuatan. Karena apa? Karena yang sering terjadi kita fokus pada keluhan-keluhan, PR-nya ketinggalan, ulangannya jelek gitu ya. Jadi kita hanya terfokus pada perilaku aja gitu. Jadi bahkan tidak bisa melihat kelebihan dia atau kekuatan dia. Nah, jadi ternyata anak ini tekun loh kalau mau ditemenin misalnya, atau ketika program belajarnya jelas dia tekun gitu. Ketika ada pelajaran yang non hafalan bagus. Nah, itu kita kenali kekuatannya. Jadi jangan sampai tadi ya, betul, jadi underestimate gitu ya. Wah, ini ulangannya aja jelek-jelek gitu, bolos melulu ini. Nah, kita hanya fokus pada masalah perilaku saja gitu. Padahal di balik itu ada kekuatan-kekuatan yang bisa kita optimalkan. Nah, disitulah kemudian nanti strategi studi lanjutnya berdasarkan kekuatan dia. Nah, ada pendampingan assessment juga ada ya, misalnya bakat minat itu bisa jadi acuan. Tapi yang betul ya, assessment sekarang banyak nih bakat minat. Ini assessment, tapi kalau yang secara psikologi ada norma dan bisa diukur gitu, itu ada yang di secara psikologi untuk dilakukan. Alat ukurnya harus pas juga. Betul, alat ukurnya pas. Jadi jangan asal assessment gitu ya. Nah, jadi kita jangan orang tua maupun guru maaf, jangan hanya terfokus pada kesulitan atau keluhan-keluhannya dia aja atau catatan-catatan dia di sekolah gitu ya. Ada lupa memperhatikan potensi-potensi yang lain. Jadi ini saatnya. Gitu. Artinya tidak menjadi halangan loh sebenarnya, nanti anak-anak ini akan menjadi anak yang hebat. Betul. Bahkan melebihi teman-temannya ya. Betul. Jadi sangat bisa dioptimalkan ketika sudah punya strategi-strategi yang sesuai. Itu seperti itu. Ya Allah, senang banget nih dapat pencerahan hari ini. Baik Bunda Santi, karena ini waktunya kita mepet banget, padahal banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan juga. Terima kasih ya. Terima kasih ini juga ini pencerahan yang luar biasa. Kita tema disleksia ini kan jarang ya diobrolin di tema-tema parenting kan. Padahal sebenarnya yang kecil ini sebenarnya kalau kita aware gitu ya, sebenarnya siapa tahu ada gitu ya di teman-teman kita, di orang tua murid kita nih kondisi yang anak-anak yang mengalami itu. Artinya semoga forum ini membantu membuka wawasan ya. Karena kadang kalau dulu ketika kita punya anak yang beda kan tabu ya Bun untuk ngomong ke sekolah bahkan gitu ya. Itu hal-hal seperti itu siapa tahu dengan forum ini gitu ya kita bisa ada pencerahan, bisa support ke anak kita. Yang perlu ditekankan tadi ya Bun ya, jangan fokus ke kelemahan dia, ke keluhan-keluhan dia, tapi fokus di emasnya dia. Karena ternyata orang-orang hebat yang ada di Indonesia kita, bahkan di dunia juga, itu orang-orang disleksia ternyata. Biasa. Nah, jadi selama Oktober, bulan kepedulian disleksia, kita feel free kalau mau programnya apa aja Bun kayak programnya biasanya itu awareness tentang disleksia, jadi boleh di parenting, boleh di sesi online seperti ini. Makanya saya senang sekali nih di podcast semua ya Bun boleh. Jadi kita feel free selama Oktober karena bulan kepedulian, jadi mengenal assessmentnya kah atau mengenal profil disleksia gitu, kita berarti buat Bapak Ibu yang tertarik untuk bisa langsung menghubungi Bu Santi boleh. Iya. Jadi biar
kita semua gitu ya. Peduli. Jadi peduli dan aware tanpa takut, karena kita kan di sekolah umum ya, bukan sekolah inklusi. Betul. Jadi anggapannya semua anak itu baik-baik saja ya. Gitu ya. Padahal ini di anak-anak yang IQ-nya tadi ya mulai rata-rata sampai ke atas, superior, gifted. Bisa jadi Albert Einstein selanjutnya karena dia juga disleksia kan. Baik, betul. Bapak Ibu, mungkin ini obrolan terima kasih. Menarik sekali. Suatu hari kita akan bertemu lagi, boleh Bu? Siap, insyaallah. Tema, sayang ini kurikulum vitae-nya banyak sekali, tapi cuma satu yang bisa saya eksplor hari ini. Ya, nggak apa-apa. Kita ketemu lagi insyaallah. Insya Allah kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Baik. Terima kasih, kita pamit. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.